semuanya sudah nyaman, saya nyamankan dulu ya Mbak ya. Boleh seperti ini. Silakan nyamannya Mbak. Sudah nyaman. Baik, dengan Mbak Aljina ya. Iya, dulu. Kemarin sudah mengisi kajian ya, sudah membaca buku saya. Di sini nama Mbak Aljina biasa boleh dipanggil Aljina atau siapa? Mungkin Al saja ya Mbak. Al, ya. Mbak Al gitu ya? Iya Mbak Al. Jadi Mbak Al kesini naik apa Mbak? Kebetulan tadi saya diantar sama suami saya. Suaminya ya Mbak ya? Iya. Tadi diantar suaminya ya? Iya. Jalan macet enggak Mbak? Lumayan sepi ya Mbak dari biasanya. Biasanya saya lewat jalannya sepi juga, tapi lumayan ramai. Tapi hari ini cuacanya juga lumayan mendung ya. Ini karena itu ya, jadi jalanan sepi ya. Iya, mungkin seperti itu Mbak. Eh, ini Mbak di rumah apa sedang mempunyai hobi apa? Akhir-akhir ini tuh saya punya hobi itu sih, ini kan sama suami saya main Mobile Legends, mabar bareng gitu. Seru ya Mbak ya? Iya. Kalau boleh tahu, tujuan Mbak datang ke sini itu untuk apa? Saya itu ingin konseling Mbak, dan saya merasa sedikit banyak pikiran akhir-akhir ini. Baik, Mbak apakah sudah mengetahui hal-hal yang dilaksanakan saat masih baik, saya akan memberitahu ya. Nanti untuk konseling pada pagi hari ini, saya ada unsur kerahasiaan tentunya. Nanti data diri Mbak ataupun hal yang Mbak ceritakan tidak akan tersebarluaskan. Jadi aman Mbak bisa bercerita sebebas mungkin. Lalu ada unsur Mbak kesini nggak terpaksa ya, nggak disuruh siapa-siapa atas kemauan Mbak sendiri. Karena untuk keberhasilan dalam konseling pada pagi hari ini itu nanti tentunya dari diri Mbak sendiri ya. Nanti di sini saya sebagai fasilitator, jadi nanti saya akan membantu Mbak jadi kita mulai ya Mbak. Jadi apa yang mengganggu pikiran Mbak sehingga Mbak datang ke sini? Masalah saya itu yang saya rasakan itu eh, tugas yang menumpuk sebenarnya di kuliah saya kan saya ini sedang berkuliah dan kan juga eh, bulan-bulannya itu mau liburan ya Mbak. Berarti kan tugasnya semakin menumpuk, terus banyak tugas yang harus dikerjakan. Dan saya tuh sibuk banget tugas ini datang secara bersama-sama gitu loh Mbak. Saya bertabrakan, jadi saya pusing banget. Belum lagi tugas-tugas yang ada di organisasi-organisasi yang saya ikuti. Itu mereka benar-benar datang secara bersama, jadi buat saya pusing banget untuk mengerjakan gimana. Jadi dari cerita Mbak Al tadi, apakah Mbak merasa bingung dan sedikit stres? Uh, uh, Tugas menumpuk itu membuat stres ya Mbak? Iya. Dari cerita Mbak tadi, kemungkinan apa sih yang membuat Mbak merasa stres itu selain kayak tugas menumpuk, apa ada hal yang membuat Mbak eh, merasa pusing? Sejauh ini mungkin tugas itu ya Mbak, mungkin kan kalau di rumah itu kan kita bersama. Kalau di kampus itu kan saya mengerjakan sendiri, nggak mungkin saya nyuruh nyuruh saya kerjain. Nah tugas ini tuh
gimana ya, biasanya itu memberikan makulnya hari ini, terus tapi tugasnya diberikan itu deadline-nya besok gitu loh, pas makul lain sedang berlangsung, jadi kayak tabrak-tabrakan gitu loh mbak. Terus belum lagi yang di organisasi saya ini sedang mengerjakan atau mengadakan kegiatan lah besar di kampus juga, jadi di situ kan saya berkontribusi juga kan mbak. Di situ saya memegang anak saya juga di situ. Saya bingung loh mbak, tugasnya gitu. Terus saya makanya saya itu organisasinya merasa banyak sekali, terus deadline-nya itu kayak terlalu cepat itu ya mbak. Iya. Nah, dalam organisasi juga banyak sekali tuntutan yang harus mbak lakukan gitu ya mbak ya. Itu saya paham apa yang mbak rasakan. Baik, saya paham. Baik, saya paham apa yang mbak rasakan dari tugas yang banyak itu, terus organisasi-organisasi yang menuntut mbak untuk berkontribusi, mbak merasa jenuh dan bingung ya. Iya. Dari dari kebingungan, dari kerumitan dari tugas-tugas mbak dan organisasinya mbak itu, untuk menggambarkannya dari skala 0 sampai 10, eh, berapa sih tingkat kebingungan, tingkat stres yang mbak alami? Mungkin kalau untuk sekarang ini ya mbak, masalahnya ada ini ya. Oh, 8,5 ya mbak ya, 8,5. Jadi mbak merasa bahwa tingkat stres dan kebingungan kuliah ini ada di angka ya mbak ya. Iya. Nah, kenapa tidak di angka 9 atau 10? Karena itu menurut saya terlalu berat sekali gitu sebenarnya. Nilainya sudah sangat tinggi. Saya tuh ambang semesta agak yang berat banget tapi nggak terlalu berat. Jadi mbak sedikit bisa mengatasinya ya. Ada sedikit rasa bisa mengatasi masalah mbak itu. Ya. Baik, dari skala tadi yang 8,5 ya mbak, mbak catat di sini. Untuk berapa sih yang mbak harapkan ketika mbak sudah keluar atau sudah selesai dalam fase ini, di skala berapa? Yang saya harapkan nantinya skala saya mungkin berada pada tingkat normal 5, 5 ya pertengahan. Baik, sebelumnya saya mau bertanya, ketika mbak mengerjakan tugas kuliah, tadi kan deadline ya, iya ya, deadline-nya terlalu pendek gitu ya. Berapa lama yang mbak butuhkan dalam mengerjakan satu tugas? Tergantung ya mbak, soalnya ada beberapa dosen yang memberikan tugas-tugas itu sangat mudah sekali. Kalau mungkin mudah sekali, bahkan itu tidak saya kan juga tidak benar pikiran saya. Tapi ada beberapa tugas juga yang sangat pribadi pikiran saya. Mungkin kalau yang paling mudah ya mbak, itu mungkin tidak memasalahkan sih, bahkan tidak memakan waktu karena saya belajar dalam sekali. Jadi tidak benar pikiran saya. Kalau yang membuat saya stres itu kisaran sampai 2 hari. Iya. Jadi 1 sampai 2 hari ya mbak. Mbak sudah menyelesaikan tugas yang lumayan susah itu satu sampai 2 hari. Bagaimana perasaan mbak ketika berhasil mengerjakan tugasnya? Sedikit lega pastinya karena masalah yang paling berat sudah terselesaikan. Tapi masih ada masalah-masalah yang berat juga, tapi tidak terlalu berat yang menantang juga. Jadi ya lumayan berat. Itu mungkin tentunya mbak merasa bahagia ya, merasakan karena maksudnya bisa terselesaikan tugas yang
Karena ini kan saya kan waktunya itu sangat mepet sekali ya, nggak dadakan sekali, jadi ya mungkin harus cepat juga. Jadi saya kemarin itu memilih kebijakan mana yang paling prioritas ya, paling mepet. Jadi saya terlebih dahulu. Nggak mau mengerjakan tugas kalau beneran gitu loh nggak. Kalau waktu untuk berleha-leha atau gimana tadi ya saya menunggu deadline dulu baru saya mengerjakan. Soalnya kalau nggak gitu saya nggak semangat gitu. Jadi berarti yang saya mengerjakan itu lumayan mepet deadline karena bukan nggak dalam berpikir gitu ya itu kan. Dan mengerjakan tugas itu mbak mengerjakannya sendiri ya enggak ya apa mbak bisa menyelesaikan tugas itu sendiri. Kapan mbak data kesini kan mengurangi rasa stres, mengurangi kejenuhan, bingung dari masalah tugas dan sebagainya itu ya. Nah, kemungkinan apa sih yang akan lakukan ke depannya untuk mengurangi rasa stres itu? Kayak memperbaiki memperbaiki cara mbak mengerjakan tugasnya atau bagaimana? Mungkin saya kedepannya ya mbak ya, mengurangi stres saya ke depannya nanti yang bakal stres lagi di kelas ini. Saya mau memanage gimana nanti saya mau mengerjakannya itu ya ketika ada tugas ya langsung dikerjain gitu. Saya mungkin akan berusaha seperti itu. Lalu mungkin saya juga akan membagi waktu di mana hari-hari kerja seperti Senin sampai Jumat itu untuk kegiatan kuliah dan weekendnya itu buat kegiatan organisasi saya. Jadi ada pekerjaan waktu dari tertentu untuk pekerjaannya. Baik, jadi Mbak akan berusaha uh, membagi waktu ya, lalu mengerjakan tugas dengan tidak mepet deadline gitu ya. Itu bagus sekali Mbak. Mungkin bisa nanti dicoba diterapkan. Lalu atau ada hal lain lagi dari kegiatan Mbak sehari-hari atau apa yang bisa ditambah lagi? Mungkin itu sih mbak, mungkin kedepannya saya akan sedikit mengurangi kegiatan organisasi di luar, karena biasanya kan saya mau skripsi ya mbak, merupakan skripsi, jadi kan lebih prioritas itu, jadi mungkin akan saya sedikit mengurangi ini tidak perlu. Jadi Mbak akan mencoba mengatur jadwal cara mengerjakan tugasnya lagi, lalu Mbak akan mengurangi apa kegiatan organisasinya karena udah semester akhir ya, gitu. Eh, dari keduanya itu mungkin nanti ya Mbak mencoba ya nanti untuk kedepannya kita akan mendiskusikan lagi pada konseling sesi berikutnya bagaimana perkembangan Mbak dalam melakukan tadi misi Mbak untuk membuat Mbak lebih tertata lagi mengerjakan tugasnya agar mengurangi stres. Itu ya Mbak ya. Misi yang kelihatannya dan di ideologi melakukan karena tadi kita sudah membuat kesempatan untuk melakukan 60 menit ya. Ini udah 60 menit. Mari kita akhiri konseling pada pagi hari ini. Nanti untuk sesi selanjutnya saya akan menanyakan lagi perkembangan Mbak dalam melakukan misi Mbak untuk mencapai tujuan Mbak. Ya Mbak ya. Membaca dulu lah Mbak biar besok bisa langsung jadi itu sangat terus sekali nanti ke depannya kita akan membahas kembali dan kembali ya Mbak ya. Terima kasih Mbak sudah mau bercerita, sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke sini.
Sampai jumpa sesi berikutnya lagi. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih.